Checking. Ya, ada yang sudah masuk? 2 orang. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Safira, bisa dengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Bisa dengar ya suara saya ya? Benar. Cukup jelas. Oke, baik, kita tunggu yang lain gabung. Ini Talita. Halo Talita. Halo Talita. Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Kok mikrofonnya ini ya? Oke, Karin, halo Karin. Suaranya Karin. Suaranya nggak bisa kedengaran ya Karin? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Ya. Bentar, saya tunggu sampai jam ya 8 nanti bentar lagi. Vivo siapa ini? Vivo 1611 ya, apa ini ya? Vivo 1116 ini. 1611. Vivo 1611. Pak, katanya Zoom bahaya ya, Pak? Enggak. Pokok kamu enggak bagi-bagi apa namanya link atau apa, kamu enggak masalah ya. Oh, Kalau ya. Kalau kamu misalnya punya akun, kalian punya akun yang isinya itu perbankan gitu, nah itu bisa ditulis lah. Kalau kalian nggak punya paling ya, punya nggak? Kamu kan hanya Enggak. ini aja. Nggak punya, Pak. Nah, ya. Rugi nggak ada yang dicuri dari kamu ya. Oke, kita tunggu. Ini ada lagi yang gabung. Siapa tadi ya? Mana Vivo tadi kok menghilang? Ini pakai laptop semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kak. Anak-anak bisa melihat presentasi saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa lihat? Bisa, Pak. Ya. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain gabung dulu. Silakan boleh nyapa itu temannya. Temannya yang lain boleh disaparin. Itu baru ada Ya, itu Kak Talita ngomongnya nggak bisa ya, Pak. Sabrina kelas 7 ya. Sabrina kelas 7. Iya. Ntar nunggu yang lain. Itu Luna masuk, Luna. Ntar Luna baru join. Anak-anak kalian bisa kalau ingin ngechat juga bisa ya, tahu kan ya, di bawah ada menu chat itu, ada chat. Oh iya. Bisa di situ nanti kalau mau ngechat kamu bisa gunakan. Ada lagi masuk Anindita. Pokoknya nanti jam Bisa, Pak. Bisa, Pak. 10 menit kita mulai nanti.
Kita hanya sedikit anak-anak, waktunya cuma 40 menit ya. Oh Iya, iya, Pak. anak-anak, ini ada berita duka ya, supaya kalian tahu. Salah satu guru kita itu ada yang meninggal dunia. Sudah tahu? Anak-anak udah Tahu. Bu Siti Orba ya. Jadi hari ini Coba nang kerodongku tanang Bang. aja Nang kena. Bu Siti Orba Coba. Di Tanjung. Ini. Iya. Jadi abang abang. Aku nggak ada virtual background kan ya. Oh, Aku kan ada virtual background. terus lu apa nih kok? Itu. Goblok. Allahu Akbar. Diam ya. Ganggu ya. Apa yang apa? De ini. De Enggak, Oke. Hah? Boleh. Ya, 5 menit lagi kita mulai sambil menunggu teman yang join lagi. Iya Bu, monggo. Kedap niki tasik vikol kula nggih. Nggih, mangke paten ngeten berangkat. Ngecek aja ya. Oke, sudah ada 14 yang tergabung. Ya, 14. Aku kan dan kok ya ambil. terus iya campuran. Halo semuanya, halo. Kelihatan saya? Iya. Vero, kamu di rumah, Vero? Iya, Pak. Di rumah, ya. Saya di sekolah malah, ya kan? Enggak takut. Saya tumpah. Yo. Oke, baik. Anak-anak saya bagi link absen ya di chat ya. Nanti kamu isi ya absennya ya, Nana ya. Nanti sambil ikuti materi, kalian bisa mengisi link absen. Bentar, saya bagi. Kalian bisa buka absen, buka chat. Kemudian kalian klik di link yang saya bagikan. Oke, nah sudah saya bagi. Nanti kalian sambil kita melakukan materi, saya akan menyerahkan materi, kalian bisa langsung mengisi absennya ya Nana ya. Oke, kita mulai ya Nana ya. Halo. Ya Pak, mulai. Pak, mukanya Caca nggak ada ya Pak? Ya Pak? Mukanya Caca. Anissa Nanta. Jadi dimatikan ini videonya. Videonya dimatikan, makanya nggak kelihatan wajahnya. Itu ada yang masih connect, Navarro, Yola, Yopa, siapa ini Savero. Savero nanti Savero ini. Galaxy J6. Luna, wajahnya gak ketok Luna. Nana sudah bisa membaca ini, membaca sudah kelihatan di chat ya. Kalian buka chat, di situ nanti ada link ya, kalian klik ya di situ ya. Oke, baik anak-anak kita mulai aja karena waktu kita terus. Kita mulai sambil berjalan ya. Aku bisa ngirim. Baik, anak-anak kita mulai. Bisa melihat presentasi saya semuanya? Bisa. Oke, baik. Kita mulai aja. Ini materi ini sebenarnya adalah materi yang kelas 8 sudah pernah dapat. Ya, kelas 8 sudah pernah dapat, tapi saya akan mengulas karena waktu itu tidak menjelaskan hanya ini hanya lewat
chat di WA saja. Makanya sekarang saya akan jelaskan. Coba anak-anak kita mulai aja tentang COVID-19. COVID-19, kalian sudah tahu kan? Ini terutama yang kelas 8 sudah pada tahu apa itu Ya, tahu. COVID-19 itu sebenarnya adalah nama virus, anak-anak ya. Nih, kita lihat nih ya. Oke, termasuk kelompok keluarga virus corona. Nah, keluarga virus corona ini dicirikan dengan bentukan mahkota yang menyelimuti tubuh. Terdiri dari bapak, Memiliki ibu, dan mahkota. anak. Jadi, dengan mahkota. Masuk. Aprina. Halo. Oke. Nah, kemudian Nah, jadi mau nih. Biar nanti kalau gratis. ada yang masuk lagi ya. Ada keluarga virus corona yang terdiri dari 6 genus dan 23 subgenus. Namanya genus ya. Genus itu adalah salah satu dari urut-urutan taksonomi, mulai dari spesies, ya masih ingat ya, spesies, kemudian ada genus ya, dan seterusnya. Kemudian anak-anak yang berikutnya, kelompok virus ini bisa menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus corona menyebabkan penyakit pada manusia mulai dari yang ringan, misalnya influenza. Nah, influenza itu juga disebabkan oleh corona ya. Kemudian sampai yang paling berat seperti SARS, kemudian ada MERS, ada corona. Nah, corona ini sebenarnya sebutan untuk COVID-19. Nah, itu ya. Kenapa disebut COVID-19? Ada yang tahu kan? Karena itu asalnya adalah tahun 2019. Kemudian SARS itu disebabkan oleh virus yang disebut dengan nama SARS-CoV ya. SARS-CoV. SARS-CoV. SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Severe itu kemudian apa penyakit saluran atas yang respiratori, saluran pernafasan atas yang berat. Kemudian MERS itu dari kata Middle East Respiratory Syndrome. Middle East itu berarti kan timur. Nah, ya, jadi menyerang di daerah timur. Kemudian ada COVID-19. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, strukturnya virus. Struktur virus kalian yang kelas 8 tentu sudah kenal seperti ini. Nah, kamu bisa lihat bentuknya bulat ya. Cuma kemudian di situ ada bentukan seperti mahkota ini ya. Nah, ini bagian dalam ini adalah RNA, anak-anak. RNA itu apa sih ya? Kalian juga tahu sedikit, RNA itu adalah bagian yang penting dalam pembentukan protein. Nah, RNA ini nanti yang akan mencetak namanya protein. Protein itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membentuk tubuh dari virus. Kemudian di bagian luarnya ini ada bagian yang disebut amplop ya. Kemudian ada duri-duri. Nah, duri-duri inilah yang membentuk mahkota atau spike. Nah, spike duri seperti itu. Nah, kemudian anak-anak, selain itu RNA ini dibungkus oleh lapisan membran. Fungsinya untuk apa? Ya namanya bungkus, fungsinya untuk membungkus ya. Membungkus itu agar aman. Nah,
Jadi bagian yang penting ini diamankan oleh virusnya. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang perkembangbiakan COVID-19 itu bagaimana? Coba kamu lihat gambar ini ya. Di tubuh sel, di sel kita, ini gambaran sebagian sel ya, itu ada bagian yang disebut reseptor atau penerima. Ini yang berbentuk seperti huruf Y ini. Nah, ini disebut reseptor. Namanya reseptornya ACE2. Nah, ACE2 celakanya di tubuh manusia itu ada ACE2 itu cocok match dengan duri-duri ini. Nah, spike ini, ya, spike protein. Sehingga virus ini bisa nempel di duri ini. Nah, setelah nempel, kemudian virus akan ditarik masuk ke dalam sel. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sel, maka RNA-nya ini akan keluar dan mulai membentuk protein dengan bantuan apa namanya? Kamu masih ingat nggak yang kelas 7 yang barusan dapat ya? Ada bagian yang berfungsi untuk sintesis protein. Namanya apa? Masih ingat? Ribosom. Ya. Ribosom ini kemudian akan dimanfaatkan oleh virus ini untuk memproduksi protein. Bahannya dari mana? Ya dari sel yang diinfeksi. Secara kasarannya itu virus ini melakukan perampokan terhadap sel. Ya, selnya itu dirampok, digunakan untuk memproduksi tubuhnya. Ini, jadi membuat duri, membuat protein, bagian-bagian. Nah, kalau sudah terbentuk semua, kemudian dia rangkai menjadi virus baru. Dibuat virus baru. Baru dia kemudian keluar dari sel dengan merusak sel itu sendiri. Jadi sel itu menjadi dijadikan bunuh diri. Jadi dia akan rusak. Nah, setelah sel itu rusak, maka dia akan menyebar keluar tuh virusnya, menyebar ke sel-sel yang ada di sebelah-sebelahnya. Begitu seterusnya, ya. Terus seperti itu seterusnya. Dan akhirnya akan merusak semua jaringan yang ada di bagian itu. Jadi kamu bisa bayangkan kalau yang terserang adalah alveolus, jaringan alveolus, maka alveolusnya akan rusak. Kemudian terjadi inflamasi atau membentuk nanah ya namanya. Nanah itu akan memenuhi alveolus sehingga pengambilan oksigen akan gagal. Makanya orang yang terkena COVID-19 ini akan mengalami gagal nafas ya. Tuh, seperti itu ya. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini secara singkat ya. Jadi dia memanfaatkan bagian dari sel itu digunakan untuk memproduksi dirinya sendiri. Ini cara kerja virus semuanya seperti itu. Nah, virus itu menjadi hidup kalau dia ada di dalam sel. Kalau dia di luar sel, maka dia benda mati. Nah, bagian envelope ini, bagian luarnya virus ini mudah sekali dirusak dengan menggunakan deterjen. Maka itulah alasannya kenapa kita harus mencuci tangan ya. Mencuci tangan, menggunakan deterjen atau menggunakan alkohol, bahan yang berbasis alkohol seperti biasa kita sebut hand sanitizer ya. Itu akan merusak dari virus ini. Kalau pembungkusnya rusak, duri-durinya rusak, maka virus itu akan mati. Itu cara mematikannya seperti itu. Nah, ada supaya mencuci tangan. Nah ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, anak-anak kita lanjutkan. Nah, sekarang penyebarannya bagaimana? Coba kamu lihat ini ya. Ini penyebarannya COVID-19 itu pertama kali ditemukan di provinsi Hubei. Wuhan ya, Hubei. Kemudian dia asalnya dari kelelawar dan kemudian masuk ke manusia. Itu disebut virus yang bisa menular dari hewan ke manusia itu disebut zoonotik. Zoonotik. Kemudian penularan dari manusia ke hewan. Coba kamu lihat nih gambarnya ya. Jadi mulai dari kelelawar butuh waktu yang lama dia itu bisa
berevolusi sehingga bisa menulari manusia. Nih, dari kelelawar, dia butuh inang kedua, yaitu ular terenggiling, baru manusia, baru ke manusia. Ini ya, menular ke manusia. Kemudian yang berikutnya, penyebarannya. Coba kamu lihat nih. Nah, ini peta dunia ya. Warna yang merah gelap itu tandanya COVID. Banyak kakak aja yang keluar ya. Penularannya sudah sangat. Ya. Warna yang agak merah sedikit pasangin sini. putih berarti itu bebas. Itu kamu lihat di ini Greenland ya. Kemudian di daerah Afrika, daerah Afrika itu putih semua itu karena mereka kayaknya tahan ya terhadap virus ya, atau memang virusnya nggak kuat panas ya. Jadi dia mati juga kalau kena panas yang tinggi. Makanya kita bersyukur juga kalau udaranya panas. Banyuwangi panas, alhamdulillah ya kita bisa. Oh, itu tadi ada paparan hidungnya. Bebas. Nah, tapi nggak bebas juga ya, hati-hati ya anak-anak tebar ya, harus hati-hati. Oke. Dari Wuhan RRC. Dari RRC ini kemudian virus ini menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Alami penyebarannya sangat cepat ya ke seluruh dunia. Ya. Saya kira kamu udah tahu yang parah di mana itu kelihatan yang warnanya gelap-gelap itu ya. Indonesia itu termasuk agak parah juga penyebarannya. Oke, sekarang kita lanjut. Lalu bagaimana penyebaran virus itu dari manusia ke manusia yang lain? Kamu bisa lihat nih. Ini melalui namanya droplet. Kalau kamu ngomong aja ya, seperti Pak Sugeng ngomong ini, maka akan mengeluarkan tetesan-tetesan yang akan menyebar ke udara. Cuma untungnya bentuk dari tetesan yang menularkan SARS, influenza atau avian influenza, Ebola termasuk coronavirus COVID-19 ini dalam bentuk droplet. Jadi butiran-butiran yang gede ukurannya ya, ukuran 5 mikron ya. Nah, kalau ini tuberkulosis dan sebagainya, ini menyebarnya lebih jauh anak-anak ya, bisa sampai 6 feet atau sekitar 6 feet itu berapa ya Bu Maswin ya? Ini di sini ada Bu Maswin. Sekitar adalah ya 3 meteran ya. 3 meter. Itu bisa menyebar sejauh itu. Nah, untungnya kalau corona ini hanya sedikit, walaupun demikian makanya kenapa tidak boleh berdekatan, itu alasannya seperti itu anak-anak. Bukan hanya saat bersih, orang ngomong pun serat semua ini ya. Jadi seperti itu. Makanya ada alasan kenapa tidak boleh terlalu dekat antara satu orang dengan orang yang lainnya. Oke, kita lanjut supaya lebih jelas ya. Nah, penjelasannya yang kita sebut sebagai physical distancing. Dulunya namanya social distancing, tapi kemudian diganti dengan istilah physical distancing, pembatasan jarak fisik. Pembatasan jarak fisik itu seperti apa? Nih coba lihat gambarnya. Nih. Nah, ini yang tanda X ini berarti tidak boleh ada orang ya kalau antrian, supaya memberi jarak agar droplet itu tidak sampai ke orang yang lain. Nah, apalagi kalau kita memakai masker, nanti ada penjelasannya ya. Ini yang disebut physical distancing anak-anak. Jaraknya 1-2 meter. Supaya tidak tertular, supaya droplet itu tidak masuk ya. Oke, saya ingatkan anak-anak sambil mendengarkan penjelasan Pak Sugeng, kalian bisa mengisi absen di ini di chat ya. Di chat ada linknya Google Form, kamu bisa klik. Oke, kita lanjut. Jadi inilah yang disebut physical distancing untuk dan penularan. Kemudian kalian tentu ada anjuran untuk menggunakan masker ya. Masker itu menahan droplet supaya tidak menyebar. Kalau kita maka droplet itu akan tertahan di masker kita. Maka masker itu kalau masker medis
Masker itu bersifat tidak mudah nempel, bagian dalam mudah menghisap ya. Jadi bagian luar itu kalau ada droplet kena maka dia kalis. Nah, bagian dalamnya itu menyerap dropletnya. Nah, jadi dengan pakai masker berarti saya menjaga kalian menjaga saya gitu ya. Jadi kita saling menjaga, mengamankan. Itu kalau kita pakai masker. Ya, menyebarlah kita bagi semua dropletnya ke orang lain. Kita lanjutkan. Nah, kamu tentu tahu ya, di pasaran tuh banyak nih. Nah, ada masker kain, masker bedah, masker N95. N95 itu maksudnya bisa menahan 95% droplet masuk ya. Jadi bisa memfiltrasi partikel ukuran 0,1 mikron. Nah, ini N95 ini hanya untuk orang yang menangani pasien COVID secara langsung. Bedah ini digunakan untuk para medis ya. Masker kain seperti yang dipakai Pak Sugeng ini, walaupun nggak dipakai supaya nggak menghalangi, ini nggak ada orang, jadi bisa saya ngomong supaya nggak dropletnya kemana-mana ya, seperti itu. Nah, ini maka sebaiknya kalian menggunakan masker kain. Walaupun pakai masker kain, kalian harus tetap menjaga jarak ya. Jarak amannya adalah 1-2 meter supaya dropletnya tidak sampai ya, kemana-mana. Ya. Kita lanjut sekarang cuci tangan, wash your hand. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk apa mencuci tangan? Untuk menghancurkan virus. Nah, virus itu kan protein. Kalau dia kena protein dan lemak, pembungkusnya ada lemak. Kalau lemak kena sabun, maka dia akan rusak. Ya, kotoran itu sebenarnya lemak. Kalau kena sabun bisa bersih. Ya, itu. Nah, kemudian kalau lemaknya kena alkohol, maka juga akan hancur. Nah, seperti itu. Hanya cuci tangan. Ini ada gambar menarik kiriman dari. Nah, ini gambaran. Berapa lama mencuci tangan? Yang paling baik adalah sampai 30 detik. 30 detik itu menyanyi Happy Birthday to you 2 kali ya, Nana. Nah, ini gambarnya tangan yang dicuci. Ini enggak dicuci, yang ini dicuci 30 detik. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian etika batuk, anak-anak. Kalau batuk itu ada etikanya supaya dropletnya nggak kemana-mana. Ya, kita ini gambar yang pertama, ya. Ke lengan. Kalau kamu bawa tisu, bisa ditutup tisu. Habis itu tisunya jangan dikasihkan ke orang lain, jangan. Atau disimpan, besok dipakai lagi, jangan seperti itu. Tapi tisunya dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Kemudian setelah itu cuci tangannya supaya bersih. Pakai hand sanitizer juga boleh. Gunakan masker. Nah, itu ya etikanya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini banyak kamu sudah baca ya tentang ciri-ciri orang yang menderita COVID-19, demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian harus segera menghubungi para medis untuk mendapatkan bantuan kesehatan ya, bantuan pengobatan seperti itu ya, anak-anak. Nah, yang perlu kalian pahami juga di sini, anak-anak. Ya, yang perlu kalian pahami juga, ini presentasi saya sudah habis. Nah, kalian jangan mudah menerima berita yang tidak benar ya, anak-anak ya. Berita hoax, mengatakan inilah begitu, jangan langsung percaya. Nah, harus dilihat dulu. Banyak sekali berita-berita yang hoax yang beredar di sekitar kita. Dan yang penting lagi, kalian juga harus menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, pertahanannya ya. Dengan apa? Dengan berolahraga. Olahraga enggak? Nih selama liburan tidur tok ya. Berolahraga. Makan yang bergizi. Olahraga enggak? Olahraga apa? Olahraga apa, Rin? Berjemur aja kalau olahraganya enggak. Berjemur. Ya, tapi berjemur jangan lama-lama gosong nanti ya. Iya, biar rata digosongnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya seperti itu ya, anak. Jadi untuk menjaga kesehatannya seperti itu, untuk meningkatkan imunitas. Oke, sekarang kalian boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya boleh, silakan.
Masih ada waktu sebentar nih ya. Ada yang bertanya? Ada nggak? Ada kayak mau bertanya? Oh iya, jangan lupa anak-anak untuk mengisi ya. Mengisi. Pak, lemot ya, Pak. Kenapa? Oke, saya unmute dulu ya semuanya supaya jelas. Kalau yang bertanya boleh dinyalakan ininya. Mic-nya boleh dinyalakan kalau mau bertanya. Ya, silakan. Ada Bu Maswin mengangkat tangan. Mau tanya apa Bu Maswin? Nah, silakan Bu Maswin. Oke. Oke, terima kasih Bu Maswin. Ini murid saya yang paling besar nih ya. Virus ini bertahan lama itu tergantung dari permukaan. Nah, ini penelitian ya. Penelitiannya dari beberapa ahli menyebutkan ada perbedaan kalau mengenai misalnya di permukaan kayu. Nah, berapa lama? Yang paling lama itu tercatat adalah di ini kertas ya namanya. Kalau virus ini kertas dia bisa bertahan sampai konon katanya ya sampai 2 hari bisa bertahan. Nah, virus ini seperti sudah saya jelaskan tadi merupakan benda mati kalau dia tidak ada di dalam tubuh manusia dan dia bisa hidup kalau dia masuknya ke sel ya, sel inang. Nah, seperti itu. Saya kira itu Bu Maswin bagaimana? Oke, yang lain boleh silakan kalau mau bertanya. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Sebelum saya akhiri karena ini dibatasi waktunya 40 menit ya anak-anak semua. Jangan lupa mengisi absen ya anak-anak. Nah, itu your internet connection is unstable. Oke, ada yang bertanya? Rakan mau bertanya, Rakan? Enggak sudah, Pak. Enggak. Yeni? Yeni mana? Enggak ada, Yen. Enggak, ini ya. Siapa yang mau tanya nih? Boleh, silakan. Oke. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, nanti habis ini kita akhiri ya. Kalian bisa menikmati libur lagi. Ya. Tapi sebelum diakhiri, pesannya Pak Sugeng ya anak-anak ya. Jadi kalian sudah menerima ini ya, sudah menerima materi tentang COVID-19. Nah, harapannya jangan hanya diterima sebagai ilmu pengetahuan saja, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai agen perubahan di sekeliling kalian ya. Jadi kalau misalnya bapakmu, ibumu, oh bapak ibunya kok keluar nggak pakai masker, ya diingatkan. Ya itu tugas kalian. Kok masih gerombol-gerombol temannya, ya diingatkan ya. Masih bergerombol ya. Jadi kalau yang seperti itu nanti diingatkan. Nah, ini. Absennya anak-anak ada linknya ya. Bentar saya isi lagi. Nah, kamu isi di situ ya absennya ya. Di http Drive Google itu ya. Oke. Saya kirim di everyone supaya bisa dibaca oleh semua orang ya. Oke, silakan itu linknya ya Nana. Kalian klik aja sekarang, boleh absen ke situ. Klik link yang ada di chatting ya, di chatting. Baik anak-anak, materi kita sudah kita cukupkan sampai di sini. Tapi saya masih beri kesempatan kalian untuk bertanya sampai nanti habis ya. Dari Pak Sugeng saya kira saya cukupkan. Tapi kalian boleh bertanya nanti kalau misalnya, oh Pak saya mau masih bertanya Pak, boleh silakan ya. Oke. Oke, baik. Ada yang bertanya itu, Dava, bertanya enggak Pak? Halo Pak. Nyalakan dulu Pak mic-nya ya.
Mic-nya nyalakan dulu kalau mau bertanya ya. Halo. Jenny mana ini gambarnya nggak kelihatan. Terus Eric Jordan, Luna. Wah, Luna ini gambarnya siapa itu, Lun? Anak-anak jangan lupa ya ngisi absen ya di chat ya, di grup chat. Kamu lihat ada link. Kalau linknya nggak ketemu, saya paste lagi dah ya. Saya kirim lagi linknya. Oke, nah kalian bisa absen ke situ. Baik anak-anak, saya kira dari Pak Sugeng cukup sampai di sini. Kalau ada yang baru gabung ya nggak apa-apa. Ini masih bisa dibuka. Kalau kalian mau menyapa, mau berbicara, silahkan. Ini masih bisa koneksi. Oke, kalian boleh ngomong satu persatu. Kalau ngomongnya bareng-bareng rame ini, nggak bisa didengar malah ya. Semua cukup jelas, anak-anak? Halo? Pak. Cukup jelas ya? Jadi kalau Jelas, Pak. kelas 8 saya ngasih materi cuma kirim-kirim tok, sekarang saya jelaskan ya. Untuk yang kelas 8, nanti saya akan merencanakan minggu depan akan membuat meeting lagi tapi tidak pakai Zoom, tapi pakai Webex ya. Kalian takut pakai Zoom ya. Kita akan coba pakai Webex untuk menjelaskan materi tentang optik, karena optik itu agak sulit kalau nggak dijelaskan secara live ya. Halo, kelas 8. Kalau kelas 7 udah selesai materinya, tinggal nunggu tes saja ya. Ya. Kelas 7 tinggal tunggu tes. Yang belum selesai tugasnya segera diselesaikan ya. Itu aja pesannya Pak Sugeng. Yang kelas 8 masih ada optik. Optik itu nanti kalau tidak pakai video call, nanti kayaknya kalian sulit deh memahami. Agak sulit memang. Harusnya dijelaskan. Setuju anak-anak yang kelas 8? Setuju. Nah, oke. Kalau setuju nanti siapkan. Ada teman-teman yang nggak bisa gabung, ya sudah lah ya. Nanti yang nggak bisa gabung, nanti saya rekam. Pertemuannya saya rekam, saya kirim, mungkin saya upload di YouTube biar dilihat ya. Seperti itu. Nanti saya berikan linknya. Mungkin ada anak-anak yang, Pak, ini udah banyak yang lapor ke saya. Pak, ini HP saya itu tidak bisa digunakan untuk video call. HP-nya, kenapa kok nggak bisa? Nggak tahu, ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak bisa ikut. Nah, kemudian kalau yang nggak bisa ikut, nanti ini saya rekam. Pertemuan kita kali ini pun saya rekam. Nanti kalau kalian membutuhkan rekamannya, saya beri linknya aja ya. Kalian bisa download sendiri. Ya. Oke. Baik, semoga bermanfaat. Dari saya cukupkan karena waktunya sudah habis. Kalau ada yang masih mau absen, silahkan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Tetap stay di rumah ya. Jaga kesehatan. Cuci tangan setiap hari ya. Setiap detik. Waduh, setiap detik gak marek-marek ya. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Apa nih? Gimana Erik? Apa Ren? Enggak apa-apa, enggak apa. Wow. Mas,
Ini nggak beres ini. Keburu-buru tadi. Mari mas. Mari mas. Sip-sip beda yo. Pak Bu. Woi. Apa Rik? Kau apa? Iki apa iki anu? Rik apa Rik? Kau apa? Pasreng. Astaga. Gak mitik, gak tenang. Alasar Praboy. Weh, Pak Pur. Oren. Iya. Iya. Weh. Iya. Ketika telah dikuasai. Sumpah. Arek P2P ini kabeh, kok ilang kabeh. Arek songo iki wargane iki. Lihatlah Erik ngapain ini. Gak apa-apa. Kate pasreng. Iya. Jare mukanya sangar ngono kan. Tak kok. Iya. Apa, Lur? Wih. Sangar sithik, Lur. Erik sampingmu sapa Rik? Kon kate akun Google kon kate Kate apa? Aku kate akun anu, akun gawe meneh. Itu akun sing Apa? biasa tak gawe. Hah? Iku tak kirim nang WA. Delok nih. Saya. Lur. Kenapa kan Erik? Kenapa kan adik Erik bayangin? Roan mau kamu ngomong gak